Ayo mulai. Udah saya record. Udah mulai? Udah. Recordnya mulai? Oke. Sip. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kami untuk kelompok PKN akan memberikan presentasi kepada Anda tentang demokrasi Indonesia, bagaimana sejarahnya, permulaan, dan gerakan yang kita bisa ambil di zaman sekarang. Di sini saya dengan teman kelompok saya, slide kemudian, terima kasih. Saya adalah Zia Vansa Rido, Astas 2032. Selanjutnya ada Mas Kalisa, Gus Fajar, Mas Muhammad Nur, Fadila, Mas Hadid, Surya, Abdillah, Mas Dwi, Hardi Sabdani. Selanjutnya pembukaan. Bab dan materi yang kita bicarakan di sini adalah yaitu adalah pembukaan definisi arti demokrasi, mengapa demokrasi menjadi aktor dominan dunia, kemunduran demokrasi pada masa Orde Baru, bagaimana cara kerja demokrasi Indonesia, sekarang bagaimana Indonesia dengan demokrasi, dan akhirnya kita lihat selanjutnya. Nah, untuk sekarang pembukaan saya berikan kepada Mama Tarfan dulu. Mas Fadila. Oke, definisi demokrasi. Secara persetujuan oleh akademik, demokrasi bermulai di Athens di Yunani kuno. Berarti dari kata demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Bersama menjadi kekuasaan masyarakat. Demokrasi pada zaman ini dikontras oleh monarki tirani. Konsep demokrasi penting adalah vox populi, di mana arti langsung merupakan suara masyarakat, bahwa masyarakatlah yang mempunyai suara terkeras dan harus didengarkan. Demokrasi penuh dengan banyak kebebasan, kebebasan untuk berpendapat, untuk berekspresi, untuk mencinta, untuk memilih, untuk berserikat, dan untuk beragama. Demokrasi mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan untuk rakyat. Demokrasi menjadi pandangan hidup yang mengutamakan masyarakat. Bisa dilihat bahwa pandangan ini meliputi ekualitas di bawah hukum, mempunyai sistem hukum yang sama, dan kebebasan politik. Demokrasi bicara bahwa rakyat secara langsung atau representatorial memilih keputusan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas siapa? Hadid Surya Abdillah. Surya Abdillah. Pemunduran bisa dibicarakan pada masa Orde Baru. Ada pergerakan yang memberikan kekuatan besar kepada elit Indonesia. Elit tersebut memiliki kekuatan politikal, sementara rakyat biasa tidak mempunyai suara dalam politik, dikarenakan mereka hanya bisa memilih satu partai politik saja. Kemunduran bisa dilihat dari politik yang terlalu konservatif atas pengertian. Peningkatan rasa terorisme dan militarisme, kebebasan pemilihan berkurang, semua terasa pada waktu Soeharto. Juga dapat dilihat bahwa kemunduran demokrasi terjadi pada Orde Baru. Kebanyakan kemunduran terjadi dikarenakan pemerintah memakai peraturan autokratis untuk mengambil kekuasaan dan menggunakan sehabis krisis tersebut selesai atau ketika situasi membaik, seperti G30S atau PKI, dan bagaimana pemerintah tetap memegang kekuatan tersebut dikarenakan paranoia atas komunis. Nah, untuk
Indonesia memiliki peningkatan libertas dikarenakan pada masa reformasi. Ini gerakannya terjadi karena Bapak B.J. Habibie, di mana ada kebebasan lebih besar untuk media dan berita, membutuhkan partai politik dan mengadakan pilihan umum yang lebih demokratis. Partai politik pada zaman ini meningkat dari apa yang kita lihat cuma 3 menjadi 30. Indonesia tidak memiliki sistem untuk tapi Indonesia tidak memiliki sistem untuk menampung aspirasi masyarakat selain pemilihan. Partai politik Indonesia harus membangun koalisi dan voting block untuk mendapatkan posisi atau untuk melakukan agenda mereka. Masih ada pengaruh dari golongan elit lama, buat Indonesia sudah bergerak maju, dan bahkan kolusi antar partai oposisi dan partai government. Desentral Indonesia buat beberapa pemerintah lokal Indonesia kelas internasional. Ini bagus. Bisa dilihat dari bagaimana Jakarta mendapat Great Transportation Protocol, suatu penghargaan yang digunakan transport umum. Di sana juga memberikan manfaat dikarenakan ada perbedaan antara agama yang membolehkan orang untuk voting sesuka hati. Baik pemerintah lokal mendapat manfaat karena semua dana dan sumber tunai sama, tidak berpikir tentang seberapa besar daerah. Juga dilihat dulu kultur dan religi Indonesia yang menjadi Muslim Indonesia dan negara Muslim terbesar ini menjadi salah satu poin yang delikat dan suatu hal yang spesial. Indonesia memiliki banyak ide bahwa Islam itu bisa menjadi demokratis. Para pemimpin religius harus bergerak sekarang untuk menjadi lebih pragmatik untuk mendapat voting, sementara pemimpin sekular harus memiliki atensi kepada voter muslim mereka. Sebenarnya. Oke. Demokrasi reformasi. Fondasi pada masa reformasi banyak opsi untuk pilihan mereka. Intinya secara fondasi dapat memiliki dukungan dari sistem religi dalam negara untuk beragam demokrasi. Muhammadiyah dan Dahlatul Ulama ingin untuk Indonesia menjadi demokratik. Militer Indonesia mengalah kembali ke dalam barak mereka dan berhenti, dan banyak figur reformasi ingin untuk membuat sistem bagus daripada mengembalikan sistem elit lagi. Itu kenapa kita sampai pemilu bebas, parpol bebas, dan kebebasan pers dan media. Pilihan untuk pilihan dalam demokrasi reformasi ada beberapa poin di sini. Kekuatan parpol Indonesia itu menjadi hanya representorial, jadi mereka hanya bisa merepresent kekuatan masyarakat, tapi kecuali kalau mereka ada kekuatannya. Banyak menjadi oligarkikal di mana fokus adalah para elit, para yang atasan, atau minimal block voting. Desentralisasi dapat mengurangi masalah-masalah seperti ini, tapi ini buat aspirasi politik Indonesia tidak yakin, tidak ada goal tepat kecuali untuk Indonesia bersama saja. Rekrutmen untuk politik tidak bisa lagi melakukan pintu. Ini kenapa bagus reformasi, dan masyarakat dapat memilih ketua yang mereka percaya. Ini kenapa reformasi bukan hal yang baik. Yang disebutkan oleh Bang Agi. Halo? Ayo Gi. Pause videonya dulu sebentar. Kayaknya bisa cek mix pause dulu sebentar ya, terima kasih. Mas Dwi Sabdani, kita belum nyalakan videonya. Udah. Yo. Oke, sudah. Good.
selanjutnya opsi sekarang. Indonesia mendapat kritis dikarenakan aksi, di mana mereka memberikan prioritas kepada ekonomi, kepada kesehatan dan kebebasan rakyat. Dengan tiga omnibus dengan DPR direlegasi untuk menghasilkan undang-undang tersebut daripada rampungan masyarakat benar. Ditambah dengan COVID yang memberhentikan orang untuk protes, pemerintah dapat melakukan banyak hal tanpa perlawanan. Untuk sekarang, apa yang bisa dilakukan dalam sistem adalah bergerak untuk pemimpin yang baru yang lebih terbuka untuk pergantian, memberikan proposal untuk lebih banyak organisasi yang dapat menampung aspirasi masyarakat yang non-representatorial, tetapi langsung. Ada lebih fokus untuk suatu visi nasional atau menguatkan oposisi antara portal supaya mengurangi polusi. Ya, next. Ya, bisa saya lanjut. Gerakan untuk membangun demokrasi di zaman sekarang. Demokrasi pada zaman sekarang tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar pemerintah yang melibatkan partisi aktif warga dalam pengambilan keputusan politik. Namun, implementasi dan dinamika demokrasi dapat bervariasi di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa elemen utama dari pengertian demokrasi pada zaman sekarang. Partisipasi warga. Warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya. Partisipasi juga dapat melibatkan kontribusi dalam pembuatan kebijakan, diskusi masyarakat, dan mekanisme partisipatif lainnya. Keadilan dan kesetaraan. Demokrasi menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan di antara semua warga. Hak asasi manusia diakui dan dihormati, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. 3. Pemilihan umum. Sistem pemilihan umum digunakan untuk memilih perwakilan dan pemimpin politik. Proses ini harus transparan, adil, dan dapat dipercaya, mencerminkan kehendak mayoritas sambil melindungi hak minoritas. Responsivitas terhadap kebutuhan warga. Pemerintah harus responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan warga. Proses pengambilan keputusan harus mencerminkan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Inklusivitas dan diversitas. Pemahaman bahwa masyarakat demokratis menghargai dan merayakan keragaman pendapat, budaya, dan latar belakang. Teknologi dan demokrasi digital. Penggunaan teknologi, termasuk media sosial dan platform daring, dapat meningkatkan partisipasi dan akses informasi. Ya, dan terima kasih itu dari kelompok kami. Ini adalah pembicaraan demokrasi, diskusi bagaimana kita harus berjalan sebagai rakyat ke depan. Dan kalau ada pertanyaan atau saran atau kritik yang mau diberikan kepada kami, bisa kontak kami, kirim pesan lewat WhatsApp. Terima kasih sudah mendengar. Bisa ke sumber sebentar? Ini sumber-sumber materi dan data yang menjadi basis dari presentasi ini. Bisa dilihat untuk membaca selanjutnya atau mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih sudah mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you. wabarakatuh. Berapa menit?